Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Kiai Haji Imam Hasyim SH MH sekeluarga. Yang kami muliakan pengawas Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Kiai Haji Azhari Mulyadi sekeluarga. Yang kami muliakan Kepala Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Kiai Qudsi Hasyim sekeluarga. Yang terhormat Kepala MTS Unggulan At-Taufiqiyah Bapak Kowi SSI MPD sekeluarga. Yang terhormat semua Dewan Guru beserta staf-stafnya, wabil khusus pengajar Indonesia yaitu Bapak Bustomi SPD. Dan yang saya hormati kedua orang tua yang ada di rumah, semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula teman-teman yang saya cinta sayangi. Perkenalkan, nama saya Khalifatur Rahmah dari kelas 8C. Izinkan saya untuk mempresentasikan peristiwa dalam berita, yaitu terbagi menjadi 4 cabang. Cabang pertama adalah menentukan unsur berita, yang kedua adalah menyimpulkan isi berita, yang ketiga adalah menelaah struktur berita, yang keempat adalah menyampaikan informasi berita. Saya akan menjelaskan pertama adalah menentukan unsur berita, yaitu adalah teks yang melaporkan kejadian peristiwa aktual yang terjadi di dunia. Unsur teks berita terbagi menjadi 6 cabang. Yang pertama adalah what, yang pertanyaan yang berisi tentang apa, dan who, pertanyaan yang berisi tentang siapa, dan when berisi tentang penyebutan kapan, dan where artinya berisi deskripsi tentang tempat di mana, dan why mengapa, dan who bagaimana. Cabang kedua adalah menyimpulkan isi berita. Ringkas isi berita adalah mendengarkan, mencatat pokok unsur berita, dan menyampaikan pokok unsur berita. Yang kedua adalah menyimpulkan isi berita, mendengarkan atau mencatat pokok berita, menyaringkan pokok berita, menyimpulkan isi berita. Yang ketiga adalah menanggapi isi berita, berhubungan dengan masalah, mempercepat pemahaman, disampaikan dengan secara sopan. Menelaah struktur berita. Yang pertama adalah struktur berita. Kepala berita atau lead ditulis pada paragraf pertama sebuah berita. Yang kedua adalah tubuh berita. Tubuh berita adalah berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan bahasa dalam berita. Yang ketiga adalah ekor berita. Ekor berita adalah kata yang ada di akhir berita. Yang kedua adalah kaidah kebahasaan berita, adalah kalimat langsung. Kalimat langsung terbagi menjadi 2. Yang pertama kalimat langsung, dan yang kedua kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah yang diawali dengan koma. Yang kedua adalah kalimat tidak langsung adalah diakhiri dengan tanda petik. Kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap terhadap suatu tindakan. Yang ketiga adalah kata baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pada atau kaidah bahasa yang sudah ditemukan. Yang ketiga adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menyatakan adanya hubungan waktu antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Yang terakhir adalah menyampaikan informasi. Menulis berita adalah menemukan peristiwa, menggali informasi berita, mencatat berita, dan membuat kerangka berita. Membacakan teks berita adalah menyampaikan sebuah berita atau informasi dengan cara membaca teks. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.